Kita mulai. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja per modul. Dimulai dari modul 1. Modul 1 itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang dimana modul 1 itu membahas dasar blockchain, bagaimana blok, hash, dan jaringan peer-to-peer bekerja untuk menciptakan sistem yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Fokus pada konsep desentralisasi, immutability, dan peran kriptografi. Lalu modul yang kedua membahas menjelaskan perbedaan akses dan kontrol pada berbagai jenis blockchain, publik bersifat terbuka, private dikendalikan satu pihak, konsortium dikendalikan beberapa organisasi. Modul ini juga menekankan trade-off antara desentralisasi keamanan dan skalabilitas. Lalu Modul yang ketiga membahas smart contract sebagai kode otomatis yang menjalankan perjanjian tanpa perantara, termasuk contoh bisnis dan risiko seperti bug, eksploitasi, dan ketergantungan Oracle. DEPS dibangun di atas smart contract untuk layanan terdesentralisasi. Lalu pada modul yang keempat membahas tentang fokus dan pada transparansi, traceability, dan pencegahan pemalsuan blockchain. Blockchain membantu melacak barang dari sumber hingga konsumen secara real time sehingga rantai pasok lebih aman. Lalu pada modul yang kelima ini membahas tentang bagaimana DLT mempercepat pembayaran lintas negara, mengurangi perantara, dan meningkatkan transparansi. Membahas perbedaan sistem settlement tradisional versus blockchain serta tantangan regulasi di sektor keuangan. Lalu pada modul yang keenam membahas tentang mengenal platform seperti Hyperledger, Fabric, Corda, dan Quorum. Fokus pada fitur enterprise seperti permissioned access, privasi, modularitas, dan mekanisme konsensus yang efisien. Menjelaskan faktor memilih platform untuk kebutuhan bisnis. Lalu untuk modul yang ketujuh membahas konsep self-sovereign identity atau SSI yang memberi penggunaan kendali penuh atas identitas digital mereka. Blockchain meningkatkan keamanan, mengurangi single point of failure, dan membantu mencegah data breach. Lalu pada modul yang ke-8 fokus pada bagaimana blockchain memperbaiki keamanan identitas, perangkat, dan integritas data di ekosistem IoT. Smart contract memungkinkan otomatisasi interaksi antara perangkat yang menciptakan modul bisnis seperti smart supply chain. Lalu pada modul yang ke-9 membahas tentang hukum seperti blockchain trilemma, yurisdiksi, jaringan terdesentralisasi, dan aturan privasi data misalnya GDPR, juga bagaimana pemerintah dapat menggunakan blockchain untuk layanan publik. Lalu pada modul yang ke-10 menjelaskan cara aset fisik diubah menjadi token digital. Tokenisasi meningkatkan likuiditas, memungkinkan fractional ownership, dan mempercepat transaksi. Membahas perbedaan jelas antara security token dan utility token. Lalu pada modul yang ke-11 membahas interoperabilitas data kesehatan, keamanan rekam medis, dan pelacakan obat. Tekanan privasi masalah data sensitif, serta solusi blockchain untuk integritas data dan kontrol pasien. Modul 12 itu mengeksplorasi model bisnis baru seperti DAO, platform terdesentralisasi, dan ekosistem token. Fokus pada bagaimana blockchain menciptakan nilai melalui otomatisasi, transparansi, dan pengurangan perantara. Pada modul 13 menjelaskan bagaimana blockchain mengubah verifikasi kredensial kontrak, freelance, otomatisasi, dan reputasi pekerja. Dampak termasuk sistem kerja lebih fleksibel, desentralisasi pekerja, dan tantangan baru bagi pasar tenaga kerja tradisional. Modul yang ke-14 menangkap semua konsep menghubungkan penerapan blockchain di berbagai sektor dan mengevaluasi pemahaman akhir. Untuk sesi yang kedua ini adalah sesi paper. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja per babnya. Untuk abstrak biasanya berisi 250 kata dengan beberapa inti seperti metode, tujuan, latar belakang, kesimpulan, dan lain-lain. Lalu langsung saja ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini bab ini menjelaskan bahwa sistem payroll tradisional masih lambat, mahal, dan rawan kesalahan karena struktur kompensasi semakin kompleks. Perusahaan membutuhkan sistem yang lebih otomatis dan transparan. Smart contract berbasis blockchain diperkenalkan sebagai solusi untuk mengotomatisasi pembayaran gaji secara akurat. Lalu yang kedua adalah literatur review. Literatur review pada bab ini mengulas teori dan penelitian sebelumnya tentang evolusi payroll dan dari manual ke digital hingga blockchain dijelaskan konsep smart contract, manfaatnya, contoh penerapannya, serta tantangan seperti regulasi, integrasi, sistem, dan keamanan. Literatur menunjukkan potensi besar, tetapi penelitian skala besar masih terbatas. Lalu yang ketiga adalah metodologi. Pada bab metodologi, metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan mengumpulkan jurnal dari tahun 2021 hingga 2025 terkait blockchain, HR, dan payroll. Literatur dianalisis untuk menemukan pola, tantangan, dan peluang, lalu digunakan untuk menyusun kerangka evaluasi otomatisasi payroll. Lalu ini juga ada tabel
Lalu findings atau temuan. Pada temuan atau bab diskusi ini menemukan bahwa smart contract membuat pembayaran gaji lebih cepat, otomatis, dan transparan. Pembayaran lintas negara menjadi lebih murah, bonus bisa dihitung otomatis, dan audit lebih murah. Namun tantangan seperti regulasi integritas HRS dan isu privasi tetap perlu diperhatikan. Ada beberapa poin dalam jurnal saya, lalu kita langsung aja ke kesimpulan. Pada kesimpulan ini, smart contract memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi payroll, sekaligus mengurangi biaya teknologi, mengurangi biaya teknologi dan menjanjikan masa depan payroll yang lebih otomatis dan transparan. Tetapi perlu dikurangkan regulasi kesiapan teknologi dan mitigasi risiko untuk dapat diadopsi secara luas. Mungkin sekian dari saya, segitu saja presentasi pada luaran modul ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.